Oh, agam itu hasiat na ya. Ya, ya ro anu nagare biasa na pawen we makada babura mata. Pura mata. Jadi maksudnya itu Kakak. sapo adalah katanya ikan sapu-sapu itu memiliki khasiat untuk mata. Jadi kalau ya kubur ya Andre ro. Ya, baca kak memo kita tahu Oh, mau cakap kita na tahu. Iya. Oh iya. Oke. Jadi ternyata sapo kalau habis makan ikan sapu-sapu katanya penglihatan kita bisa langsung terang. Seterang lampu Philips. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, saya sudah tiba di Desa Bilaugi, Kecamatan Sabang Paru, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tadi pagi kita ke TP 45 Kecamatan Tempe, dan hari ini Prakoso telah membawa ikannya ke sini untuk diolah menjadi pupuk organik. Dan sementara dia lagi kerja-kerja di belakang. Kita langsung saja ke sana. Dari mana ini, Dinda? Dari Danau Tempe. Oh, dari Danau Tempe, Sapo. Iya, Ngapain di Danau Tempe, Sapo? ambil ikan sapu-sapu karena kalau di sini ikan sapu-sapu kan tidak ada nilai jualnya Ya. dan dibuang itu sama yang dibilang orang pajaba. Oh. Jadi Sapo, ternyata di sini ada teman kita yang ngambil ikan sapu-sapu. Iya. Ini ada berapa banyak? Satu ekor aja. Sisa Ikan satu toke. ekor, satu Oh. ekor. Tapi kalau untuk ikan sapu-sapu yang lainnya sudah dikasih naik ke atas. Oh, sudah dikasih naik ke atas. Iya, sudah dikasih naik ke atas. Kemudian sudah disortir juga berdasarkan ukuran. Ini untuk diapakan, Dinda? Kalau sekarang sesuai dengan penelitian yang akan saya lakukan, mau saya manfaatkan ikan sapu-sapu ini menjadi pupuk organik. Oh. Pupuk organik. Oke, kita ke atas yuk, lihat ikannya. Coba boleh diangkat ikannya, coba. Oh, ikan sapu-sapu seperti ini ya, Sapo ya. Ah, Iya. Nanti ini akan dimanfaatkan untuk penelitian S1 atau S2 ini? strata 1, S1. Oh, S1 dulu, Om. Oh, oke. Jurusan perikanan. Jurusan pertanian. Oh, pertanian. Jadi, oke. Begitu kalau di masyarakat toh kolaborasi antar beberapa disiplin ilmuwan, disiplin Oke. keilmuan. Jadi adik ini siapa sih namanya, Dinda? Prakoso, Prakoso. Ye, Dari Universitas Hasanuddin. Oh, iya. Jadi datang ke Danau Tempe untuk cari ikan sapu-sapu, Sapu. Oke. Ya, Prakoso ini ikannya diambil di mana tadi? tadi ikannya diambil di orang bilang pajaba. Pajaba. Ya, Nelayan. pajaba, nelayan udang. Oh, penangkap udang ya. Ya, Oke, ayo kita ke atas yuk. Dapat banyak hari ini. banyak, mungkin lebih Ada berapa kilo? 5 sampai 10 kilo kayaknya ini. Oh, 5 sampai 10 kilo ya. Oke. Wow. Ini dia nih ikannya, Sapo. Nah, ini ikannya yang sudah disortir. Ini ikan-ikan dengan ukuran besar. Nah, Wow. Besar-besar ya. ya. Ini kalau di Danau Tempe ini hama ininya. Ya, Nggak di ini. Justru merusak peralatan Ekosistem. nelayan seperti pukat ya. ya, merusak peralatan dan juga menurunkan jumlah tangkapan Oh, yang iya. efektif nilai ekonominya dari Iya. para nelayan. Pak Bedinda, ini idenya kayak gimana sih idenya? Jadi mungkin sedikit sharing juga terkait dunia pertanian. Nah, di dunia pertanian itu sekarang sedang digaungkan bagaimana para petani, para pelaku pertanian itu memegang prinsip pertanian berkelanjutan atau agriculture sustainable agriculture. Jadi kita menggunakan bahan-bahan organik dalam praktek budidaya pertanian. Nah, salah satu input pertanian yang dibutuhkan dalam budidaya pertanian itu sendiri adalah input unsur hara atau mineral-mineral yang dibutuhkan untuk
tumbuh kembang tanaman nantinya. Nah, saya sebagai mahasiswa pertanian melihat salah satu permasalahan juga di input pertanian berkaitan dengan unsur hara, yaitu ada di pupuknya. Nah, di mana pupuk sekarang masyarakat atau petani yang memang menjalankan usaha pertanian mengalami kesulitan atau mengalami penurunan jumlah pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Maka daripada itu, saya mencoba untuk mencari langkah alternatif, langkah solutif untuk bagaimana petani bisa memanfaatkan bahan-bahan organik yang ada, baik hewani ataupun nabati, menjadi pupuk organik. Nah, salah satu bahan organik yang bisa dimanfaatkan yaitu ikan sapu-sapu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Wajo, apalagi yang ada di sekitaran Danau Tempe, yang dimana ikan sapu-sapu ini secara populasi dia sudah dikategorikan sebagai populasi yang invasif. Jadi sudah dikategorikan populasi yang mengganggu ekosistem bawaan dari Danau Tempe itu sendiri. Yang dimana nelayan-nelayan yang seharusnya bisa ketika dia memanen pukatnya atau mengambil jaringnya itu bisa mendapatkan ikan-ikan yang memang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi untuk dijual, namun mereka dominan memperoleh ikan sapu-sapu di setiap masa panennya. Maka daripada itu, ikan sapu-sapu ini perlu dilakukan pengelolaan, perlu dilakukan manajemen sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang menekan jumlah populasi ikan sapu-sapu itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Kira-kira begitu konsep awal dari bagaimana akhirnya bisa terjadi rancangan penelitian yang sedemikian rupa. Oh iya, nanti ikan sapu-sapunya diapakan nanti, Dinda? Nah, kalau ikan sapu-sapunya sendiri, karena memang secara morfologi dia memiliki kulit yang keras, nanti kulit-kulitnya itu akan dikupas, jadi dagingnya yang akan dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dan tulang dari ikan sapu-sapunya itu sendiri. Karena dari daging maupun tulang itu memiliki analisis kimia, yang dimana dari hasil analisis kimia tersebut ternyata relevan untuk ikan sapu-sapu ini bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair. Oke, nanti kita lanjut ya. Boleh. Kita jadi penasaran ini Ya. melihat gimana sih prosesnya pengerjaan ikan sapu-sapu dijadikan pupuk. Ya. Iya, siapa tahu nanti ada penonton kita yang tertarik dan bisa membuat pupuk sendiri ya. Ya, betul. Tapi ini nanti masih di ini ya. Nanti hasilnya kapan hasilnya kira-kira ini? Untuk proses pembuatan pupuk organik cairnya sendiri itu akan memakan waktu 25 sampai 35 hari proses fermentasi. Cuman yang namanya suatu produk pertanian tentu kita harus melakukan uji efikasi terlebih dahulu dengan menggunakan tanaman indikator. Nah, itu bisa istilahnya salah satu pembuktian empiris lah bahwa apa yang telah kita rancang di sini itu ternyata memang memberikan output positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke. Ini nanti dikerja di mana nanti nih? Kalau saya sendiri itu berada di Desa Bilah, Kecamatan Sabang Paru. Oh, ini nanti akan dibawa ke Sabang Paru, terus nanti di sana dikelola ya? Iya. Oke, sip. Oke, kayaknya capek bener ya dari sana keringat. Minum dulu. Iya. Ini bukan bukan apa lagi namanya? Ujian skripsi apa? Bukan ya. Ini sudah proposal sudah. Iya, sudah proposal. Aman. Jadi berarti sisa menunggu hasil. Iya, sisa melakukan penelitian dan menunggu hasil ya. Mengolah hasil. Jadi sapu ini ada sekitar 30 kilo ya. Ya, banyak. Sudah ya. Saya sortir berdasarkan ukuran. Ini semua bisa nih dikerja nih. Ini sebetulnya semua ukuran ikan sapu-sapu itu memungkinkan untuk dimanfaatkan. Cuman dari literatur yang saya baca ternyata perbedaan ukuran morfologi itu berpengaruh juga dengan perbedaan kandungan mineral ataupun unsur hara dari ikan sapu-sapunya. Maka daripada itu saya mencoba mengambil ikan sapu-sapu yang ukuran sedang dan juga agak besar, kira-kira begitu, supaya nanti bisa dimanfaatkan dan memang memberikan respon positif terhadap tumbuh kembang tanaman. Oke, jadi semoga penelitiannya cepat, dapat hasil yang maksimal, dan kita bisa
ajarkan ke nelayan Danau Tempe atau petani-petani di sekitar Danau Tempe agar tidak menggunakan lagi pupuk kimia begitu ya? Ya, kira-kira gitu. Dan menekan dan juga meningkatkan mata pencaharian dari nelayan itu sendiri dengan menekan populasi ikan sapu-sapu. Oh, Jadi bisa dua profesi iya, yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan ikan sapu-sapu ini. iya, nelayan dapat, petani Petani dapat ya. dapat. Iya, cocok sekali. Jadi sapu ya boleh toke manca jihama mi ya sapu. Jadi kita mau anu ya. Jadi ada adik kita, untungnya ada mahasiswa dari Unhas yang mau melakukan penelitian untuk dijadikan pupuk. Jadi sebenarnya kan toke ini sudah ada yang melakukan penelitian untuk jadikan pelet di daerah Tingaraposi. Dan ini tergolong baru kalau di Wajo ya untuk jadikan pupuk, belum ada. Jadi saya tertarik, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi sesuai dengan idenya adik tadi itu, menekan populasi ikan sapu-sapu, ikan toke. Wah, ternyata Prakoso lagi ini ya. Iya. Oh, ini tadi ini ikan yang ditangkap tadi nih. Ini prosesnya boleh dijelasin lagi lebih rinci Dinda? Boleh ya? Jadi untuk sebelum dilakukan proses pembuatan pupuk organik ikan sapu-sapunya itu kita mau coba untuk ambil daging dan tulang tengahnya terlebih dahulu. Nah, berhubung saya kebetulan kesulitan kalau misalkan langsung mengambil daging dan juga tulang tengahnya, maka dicoba dengan dilakukan pengasapan atau pembakaran terlebih dahulu terhadap ikan sapu-sapunya supaya memudahkan kita untuk mengambil daging dan tulang belakangnya itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke proses pengasapan atau pembakaran, diambil dulu terus dimatikan. Nah, sudah dimatikan baru kita masuk ke proses pembakaran. Oke. Nah, langsung dibawa ke ini ya. Oh, Ibu Muli yang tukang bakarnya, Dik. Iya. Oke. Wah, kebal di, dia nggak bisa. Ada yang mulai. Dia tuh bergaga. Salian. Wandri budi wandri anak. Mager sana. Malundra. Papa ada beli bolongnya kah? Iya. Ada bolongnya. Bahan apa saja sih yang akan digunakan lagi? Boleh dijelasin, Dinda? baik, jadi dalam pembuatan pupuk organik, kebetulan saya mencoba untuk membuat pupuk organik dalam bentuk cair. Dia memiliki beberapa bahan dasar selain bahan dasar utama, yaitu M4 pertanian yang berwarna kuning. Jadi M4 kuning ini dia mengandung mikroba atau mikroorganisme baik yang akan membantu dalam proses fermentasi nanti. Nah, kemudian bahan lainnya itu seperti air, lalu ada gula pasir dan juga air kelapa. Nah, sebelum kita masuk ke larutan utama nanti yang mencampur ikan sapu-sapu ke dalam larutan itu sendiri, saya telah mencoba untuk membuat larutan awal. Nah, larutan awal ini berfungsi untuk kita mengaktifasi mikroba atau mikroorganisme yang ada di M4 untuk dia bisa bekerja efektif ketika masuk ke larutan utama. Nah, proses pembuatan larutan awal ini cukup mudah, cukup simple, yaitu dengan menggunakan EM4 sebanyak 150 ml, kemudian menambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, lalu air biasa sebanyak 1 liter. Jadi itu rasio formulasinya untuk pembuatan larutan awal.
Kemudian untuk air kelapanya sendiri, air kelapanya nanti akan digunakan ketika sudah masuk ke proses pembuatan larutan utama yang menambahkan ikan sapu-sapu ke dalam larutannya. Nah, fungsi gula dan juga fungsi air kelapa itu sebetulnya untuk menyediakan glukosa bagi mikroorganisme yang nanti akan membantu proses fermentasinya. Nah, glukosa kenapa dibutuhkan? Seperti layaknya manusia yang membutuhkan energi untuk beraktivitas, untuk bekerja, mikroorganisme pun juga demikian. Mereka membutuhkan asupan energi berupa glukosa ataupun karbohidrat agar nanti ketika dia bekerja bisa optimal atau efektif dan semaksimal mungkin proses fermentasi yang akan dijalaninya. Nah, ini gula dan juga air kelapa untuk penyedia glukosa. Kemudian ada tambahan dedak padi nanti yang juga akan dimasukkan ke dalam larutan utama. Dedak padi pun juga sama berfungsi untuk sumber energi atau lebih spesifiknya itu sumber karbohidrat untuk mikroorganismenya nanti, sehingga dia mempunyai energi, bekal energi untuk memproses bahan-bahan yang ingin kita fermentasi atau dekomposisi. Oh, seperti itu. Ini caranya yang ini cara apa tadi? Cara ini pembentuknya? adalah larutan awal. Larutan cairan awal. Ini berapa lama ya disimpan ini baru bisa dicampur? Ini dia kita fermentasi selama kurang lebih 5 hari. 5 hari. Baru dicampur nanti sama bahannya. Baru dicampur dengan bahan utama. Dicampur pada larutan utama pun juga dia harus disimpan pada ruangan sejuk. Karena jangan sampai mikroorganisme yang ada di dalam larutannya itu mati ya. Terkena suhu yang terlalu tinggi hingga akhirnya mati dan memungkinkan untuk terjadinya kegagalan dalam proses pembuatan POC nanti. Kira-kira begitu. Tadi itu bahan-bahannya sudah disebutkan. Ya. Jadi sekarang kita sudah ada bahan dasar utama. Bahan dasar utama ikan sapu-sapu, dagingnya sapu. Jadi dagingnya seperti ini ya. Ya. Iya. Ini hasil penyortiran. Jadi kulitnya dibuang ini sapu. Kulit dan kepalanya dibuang. Tapi kemungkinan ini bisa, cuma mungkin untuk bakteri EM4 itu bakteri pengurainya agak lama diurai ini. Ya, pasti agak lama karena dia punya bentuk yang lebih keras dan padat. Iya. Habis itu Pak Akbar bagaimana caranya nih proses untuk fermentasinya? Untuk proses fermentasinya itu membutuhkan wadah fermentasi. Iya. Nah, wadah fermentasi sebetulnya itu memungkinkan untuk digunakan dengan berbagai macam media fermentasi. Iya. Nah, kebetulan kalau dalam rancangan penelitian saya menggunakan ember. Ya, menggunakan ember yang seperti ini. Iya. Untuk media fermentasinya. Iya. Nah, media fermentasi yang sudah ada itu dibolongin situ ya. Nah, dibolongi. Ya. Untuk sebagai jalur udara dari gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme nanti. Oh. Jadi dilubanginya media fermentasi itu untuk memberikan jalur udara bagi gas yang dihasilkan dari aktivitas mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Gas yang dikeluarkan gas apa memang? Gas O2 sebetulnya. O2. Karena mereka juga sama seperti manusia, mereka adalah makhluk hidup, maka dalam karbon dioksida atau O2? O2 di sini nanti dia, oksigen. O2, oksigen yang keluar di situ. Oh, bagus ya. Oksigen murni. Iya. hasil ininya, hasil respirasinya. Oh. Jadi kan mikrobanya juga berespirasi. Iya. Bagaimana modelnya biar teman-teman kita model untuk media fermentasinya? Jadi nanti untuk jalur udaranya dimasukkan ke sini. Itu pembuangannya ya.
Oh, ditampung lagi gasnya itu. Ya, nanti ditambahkan saja air. Iya. Oh, ditaruh air biasa saja. Ya, ditambahkan air biasa. Ya. Nah, kenapa diberikan diberikan jalur udara? Karena kalau misalkan gasnya itu dibiarkan terendap di dalam media fermentasi, maka media fermentasinya nanti dari hari ke hari makin makin menguat tekanan di dalamnya. Ya. Jadi ada kemungkinan bisa meledak atau bocor, yang kemungkinan peristiwa atau hal-hal tersebut bisa mengganggu jalannya proses fermentasi dari bahan dasar utama yang kita gunakan. Oh. Nah, jadi jalurnya seperti ini. Ini pastinya harus bersih ya medianya. Ya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Sebetulnya dibersihkan secara secara mudah juga memungkinkan. Nah, kira-kira begini nanti. Cuma ini terlalu panjang. Ya, sekitar 1 meteran aja boleh ya. Ya. Jadi begini. Ya. Nanti rancangannya. Oh. Kemudian semua bahan-bahan yang telah disebutkan tadi akan Langsung saja dicampur semua. ya, nanti Langsung dicampur semua ini ikannya. Ya. Dimasukkan dulu baru airnya. Dengan perbandingan M4-nya kan tadi itu dia 150, air kelapa 500 ml, setengah liter, kemudian gula pasir 150 gram, bahan dasar utama yaitu daging dan tulang ikan sapu-sapu 2 sampai 2 kilo, saya gunakan 2 kilo. Nah, kemudian air sebanyak 1 liter tambah 3 liter air. Oh, 3 liter air. Langsung dicampur semua di sini. Iya, langsung campur. Oh. Terus nanti tinggal tunggu beberapa hari ya? Iya, ditunggu 3 sampai 4 minggu proses fermentasinya. Ini makanan ikan, udah dikasih Kasih. kan? Jangan, nggak dikasih makan ikanku. Oke, Sapo, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Akbar. Ternyata kalau berhasil ini, idenya Pak Akbar dan menghasilkan pupuk cair yang betul-betul bermanfaat, ini kemungkinan besar Anda akan mendapat amal jariah ini. Karena ini kan sabu-sabu hama di danau tempe. Iya. Jadi kita tunggu 25 hari kemudian kita akan lihat bagaimanakah hasil pupuknya. Nanti langsung dicoba di tanaman ya. Iya, untuk uji efikasinya. Oh, uji efikasi namanya. Ya, uji efikasinya membutuhkan tanaman indikator. Jadi harus diaplikasikan. Oh, ada yang tidak diapa-apakan, ada 2 perbandingan, ada 1 yang tidak ada kontrol yaitu tanpa perlakuan, kemudian ada yang diberikan perlakuan pupuk organik cair ikan sapu-sapu. Nanti diperbandingkan mana yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan paling maksimal atau paling baik. Terima kasih banyak Pak Prakoso, luar biasa ya. Kita tidak usah salaman soalnya tangan kotor. Oke, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, siap.